Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Potski, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu ya. Selamat datang lagi di Potski, podcastnya anak vokasi. Yes, Potski selalu untuk berbagi. Perkenalkan, nama aku Lansuri Mulyaning Tias. Kalian semua bisa manggil aku Lan. Nah, di sini aku akan berbagi informasi tentang kesehatan dan aku bakalan bersama narasumber yang bakal ngasih tips kesehatan, stamina tubuh agar tetap sehat dan bugar. So, stay tune ya. Oke, sebelum kita mulai, aku akan memperkenalkan narasumber yang ada di Potski saat ini. Aku udah sama Bu Dokter cantik dan podcaster cantik juga nih dari salah satu mahasiswa Politeknik LP3I Jakarta. Boleh Bu Dokter perkenalkan? Selamat sore, saya Dr. Ulfa Muniratu Fauzia. Saya dulu kuliahnya di Universitas Bengkulu. Sekarang saya masih muda dalam meniti karir saya sebagai dokter. Saya baru tamat tahun kemarin dan sekarang saya sedang bekerja di salah dua klinik yang ada di Jakarta. Oke, udah kenal sama Bu Dokter, sekarang kenal juga nih sama podcaster dari mahasiswa di Politeknik LP3 Jakarta. Boleh. Oke, halo teman-teman Potski semua. Perkenalkan, nama aku Aisyah Putri Fajriani, biasa dipanggil Aisyah. Aku kuliah di sini, ambil program studi komputerisasi akuntansi. Gitu. Sekarang udah semester 5. Oke, Potski ini juga tentunya didukung oleh Politeknik LP3I Jakarta Kampus Depok dan Muli Water serta garlic bawang hitam antioksidan dan BUMK Badan Usaha Milik Kampus LP3I Depok serta Smart Student. Oke. Bu Dokter, aku mau ada pertanyaan nih. Oke. Aku mau nanya nih, bagaimana sih peran nutrisi dalam menjaga stamina dan kesehatan tubuh secara keseluruhan? Itu menurut Bu Dokter gimana? Bisa dong jelasin biar teman-teman Potski bisa tahu nih. Betul. Baik. Menarik ya pertanyaannya. Jadi semua yang kita makan itu adalah ya output yang kita terima. Misal kalau seandainya kita makan yang junk food, artinya kan setiap orang itu membutuhkan kecukupan piring sehat ya awamnya, kayak karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan susu kan tambahannya itu dalam kalsium dan mineral. Nah, kenapa nutrisi itu penting? Karena seluruh tubuh kita itu membutuhkan energi. Energi itu tuh kita dapatnya dari mana? Ya pasti dari makanan. Makanannya yang seimbang dengan pola makan yang teratur itu juga berperan dalam meningkatkan imunitas kita. Oke, Bu Dokter. Kan kalau anak zaman sekarang nih banyak banget nih Bu Dokter penyakit yang gak seharusnya dia dapetin di umur sekarang, seperti diabetes, stroke, kolesterol, kanker bahkan yang harusnya biasanya umur 50 tahun ya, tapi anak sekarang tuh di umur 20 tahun aja udah punya penyakit seperti itu. Tanggapan Bu Dokter tuh gimana sih cara mencegahnya juga? Boleh. Untuk penyakit-penyakit seperti diabetes atau awamnya kencing manis ya, atau sakit gula, darah tinggi, kolesterol, itu merupakan suatu penyakit metabolik. Metabolik itu penyebabnya memang peran genetik itu 50%. Artinya jika dia tidak menjaga asupan, berarti nantinya
peran genetiknya lebih dominan untuk menyebab seseorang itu terpelatuk akan genetik yang punya. Misal dia udah punya keturunan kencing manis, punya keturunan jantung, dia makan semuanya fast food, suka makan gorengan gitu ya. gorengan, semua makanan manis dalam kemasan. Artinya genetiknya itu makin terpelatuk. Jadi kemungkinan dia besar untuk memiliki penyakit seperti orang tuanya juga akan lebih besar potensinya. Tapi ada juga kayak yang cancer memang genetik, tapi ada yang memiliki kelainan dari kecil. Contohnya memang dia kelainan autoimun. Kayak leukemia itu kan ada yang karena autoimun. Artinya memang kalau dia udah dari lahir dia membawa genetik itu nggak bisa dihindarin. Hanya saja asupan, pola hidup, dukungan keluarga itu sangat penting. Mungkin terus kayak anak kecil yang punya kencing manis. Jadi kencing manis itu ada tipe-tipenya. Tipe yang pertama memang dia ada kegagalan dari pankreas itu sendiri untuk menghasilkan insulin. Artinya dia dari lahir memang sudah membawa penyakit itu. Jadi memang seumur hidup dia membutuhkan insulin tambahan dari luar untuk mengambil semua yang kita makan dalam sel untuk menghasilkan energi. Mungkin seperti itu. Gitu ya, Bu. Agak serem ya, makanya ya teman Potski jangan makan makanan junk food, ya kan? Kalau nggak mau sakit harus jaga kesehatan, benar nggak Bu Dokter? Iya, Bu Dokter, ada latihan rutin fisik gitu nggak biar kita tetap sehat, tetap bugar? Dalam menjaga stamina. Iya, menjaga stamina. Ini tergantung. Jadi maksud saya kayak gini. Kalau orang yang memang badannya obesitas, artinya dia membutuhkan exercise yang lebih dalam artian jumlahnya, artinya kuantitasnya. Jadi kalau kita yang sudah memiliki BMI atau body mass index-nya yang normal, artinya kita hanya menjaga maintenance agar tubuh kita tidak berlebih berat badannya. Nah, kalau orang yang obesitas, dia memang latihannya tidak bisa dipaksa dalam latihan yang bentuknya berat. Karena susah ya, Bu? Iya, bukan susahnya, tapi kan tulang setiap manusia itu bentuknya sama ya, cuman yang melekat di tulangnya itu lebih berat. Jadi kalau kita paksa dia untuk lari, otomatis nanti yang dapatin patah tulang, malah cedera. Makanya ada intensitas. Ketika orang yang sangat obesitas, dia hanya cukup menggerakkan tangan atau jalan santai, tapi jumlahnya lebih banyak daripada kita yang memiliki berat badan yang normal. Misalnya kalau dia memang tujuannya untuk menurunkan lemak dan berat badan, dia bisa dibantu sama dokter spesialis gizi, dokter penyakit dalam untuk terkait penyakitnya. Untuk gizinya nanti dia membutuhkan berapa banyak kalori yang dibutuhkan yang harus dia konsumsi. Terus untuk olahraganya misal kalau orang yang sangat besar paling dimulai dengan jalan santai, tapi bisa dimulai dengan setengah jam atau 1 jam dan setiap hari. Sedangkan kalau orang yang udah menjaga maintenance dari berat badannya agar tidak menjadi obesitas, ya intensitas minimalnya itu 3 kali seminggu. Terus dengan intensitas olahraga yang bisa masuk ke sedang atau berat.
intensitas sedang atau berat apa? Contohnya bisa kardio ataupun dia angkat beban. Nah, itu butuh pengawasan memang. Tapi minimalnya 3 kali seminggu dengan intensitasnya setengah jam sampai 1 jam. Oke. Nah, untuk cara orang yang berat badannya berlebihan untuk pola makanannya itu gimana, Bu? Kalau dia sangat berlebihan, dia memang membutuhkan boleh dengan diawali dia defisit kalori. Tapi kalau memang dia sudah sangat besar, itu dia perlu konsul ke dokter spesialis gizi klinik. Nah, Oke dok, aku mau nanya nih dok, kan aku nge-gym. Kata coach aku di gym itu, kalau kita sering melatih massa otot, nah jadi nanti si lemaknya itu jatuhnya ke otot, bukan ke tempat yang lain. Jadi mau kita makan sebanyak apapun, kita nggak akan gemuk karena larinya ke massa otot. Itu emang bener dok? oh ya, jadi gini, udah aku bilang tadi ya, yang jahat itu sebenarnya karbohidrat, karena dia disimpannya dalam bentuk lemak. Tapi kalau lemak dia menjadi asam lemak. Ketika tubuh kita dalam kondisi, kalau kita melakukan olahraga, otomatis metabolisme kita meningkat, kebutuhan energi dalam diri kita meningkat, termasuk otot. Otot itu kan juga bagian dari tubuh kita. Nah, ketika otot ini lapar, dia akan memecah lemak-lemak ini untuk diserap untuk menjadikan energi. Nah, kenapa dia bisa terbentuk otot? Ya karena itu ototnya dibentuknya dengan cara exercise. Iya, tapi emang bener sih dok. Iya, kayak gitu. Tapi ketika nanti dia udah mulai nggak nge-gym, ya lemak Kembali lagi ya. jadi iya. dia tuh ada jaringan namanya kulit, bawah kulit lagi ada lemak, terus baru otot. Nah, lemak itu kan kesimpan di bawah kulit. Iya. Jadi kalau kita olahraga, lemak ini akan menipis, dipecahkan menjadi energi. Ototnya membesar dari mana? Karena kita exercise. Iya bener dok. Aku kan juga nge-gym ya. Gitu. Mainannya angkat barang, jadi kayak otot lah ya. Iya lebih banyak ke otot. Dan aku 2 bulan tuh nggak nge-gym dok. Dan berat badannya stabil, bahkan cuma naik sekilo, nanti turun lagi, naik sekilo terus turun lagi. Kayak gitu dok. Jadi lebih lama. Beda lagi kalau aku nggak angkat beban, tapi olahraga. Itu larinya tetap aja. Jadi cepet naik, kayak cuma workout ya. Kalau jangan sekarang workout. Kalau workout itu biasanya cepet naik lagi gitu kalau aku dulu. Tapi pas aku nge-gym, jadi naiknya lama gitu. Jadi sebenarnya gini ya. Kalau untuk yang workout, jadi tubuh seseorang itu besar, jangan kita judge, lemaknya banyak. Jadi ada komposisi antara lemak sama otot. Nah, dia besarnya itu banyakan ototnya, muscle atau fatnya. Jadi kalau dia udah nggak makan, karena kan fatnya itu kebakar, kebentuk dipecah menjadi energinya nanti karena dia latihan fisik, dia bisa membantu bentuk menjadi ototnya makin besar kayak gitu. Nah, ketika dia udah nggak olahraga, bantalan lemaknya balik lagi. Nah, ada orang yang diet, makanya tujuan dia itu untuk menurunkan berat badan kah atau untuk menaikkan massa otot. Biasanya orang yang ototnya besar, berat badannya juga bisa besar. Oke. Tapi beda komposisinya. Iya, oke. Dok, aku mau ngasih tahu nih ke teman-teman Potski, gimana sih dok cara praktis untuk orang memiliki rutinitas yang sibuk banget nih? Gimana cara praktisnya supaya menjaga stamina? Menjaga stamina Iya. Yang pertama harus istirahat yang cukup. Tidur yang cukup ya? Ya, tidur yang cukup. Tidur yang cukup kalau dewasa itu cukup 6-8 jam. Oh, 6-8 jam. Tapi tidurnya nggak pecah. nggak pecah, artinya nggak ya, bangun kalau dia gitu. tidur dari jam 12 sampai jam 6, dia nggak kebangun, terus dia main gadget, terus tidur lagi terus gitu dia ya? tidur lagi. Ternyata tidurnya tidak berkualitas. Jadi yang diharapkan di sini adalah tidur yang cukup, tidur yang berkualitas. Nah, kedua, makanan. Karena apa yang kita makan itu yang nanti kita hasilkan, itu adalah output yang kita dapatkan. Kalau kita makan yang nggak seimbang, artinya nanti yang terbentuk ketidakseimbangan, bisa jadi gemuk atau bisa kalau salah makan jadi penyakit kayak gitu. Kemudian olahraga, ya ini yang paling berat ya. Iya, susah banget dok. Apalagi sibuk ya.
kita antara Mbak Aisyah, Mbak Ulan sama aku sama-sama 24 jam. Betul. Iya, betul. Sama-sama 7 hari dalam seminggu. Iya. Tapi manajemen waktu kita yang berbeda. Iya, benar. Benar kan? Benar, Kedisiplinan benar. dan konsistensi kita yang Yang susah. iya, membangunnya. susah banget, bener banget. Kalau kita mau bilang, aduh aku nggak sempat dok olahraga, ya kita main gadget coba. Bisa, buka HP-nya. iya. Ini Berapa cuma jam? alasan itu, Mbak. Iya. Sedangkan Iya. di gadget kita bisa melihat kayak Zumba pun, Iya, cardio benar banget. pun, workout pun Sekarang itu ada, iya, bisa benar, diakses. iya. Kalau kita menggunakan gadget kita untuk Hal yang positif iya, ya. hal-hal yang positif, itu kan artinya bisa. Iya, bisa. Kita bisa main gadget sampai 3 jam, scroll sosmed, Iya. upload di Snap, gitu Iya, kan. benar. Itu bisa sampai berjam-jam. Sedangkan kita 30 menit nge-space-kan setiap harinya. Iya. Kok nggak bisa? Itu adalah niat. Iya, itu Iya. rasa males itu Itu susah manajemen ya. waktunya lah ya pokoknya. Manajemen waktunya. Iya. Kadang juga males juga ya. Iya, rasa penyakit M itu yang lebih Iya, parah. benar. Kalau udah kena kasur tuh dok, udah nggak bisa bangun lagi. Iya, udah susah itu, berat. Iya benar. Dok, gimana sih cara kita mengetahui tanda-tanda yang membuat sinyal kelelahan atau kekurangan stamina itu? Jadi kalau tubuh kita lelah ya maksudnya, gampang sih. Kita yang biasa, kalau anak-anak aja, kalau dia biasa makannya banyak, dia lari-lari, Oh, iya, benar. artinya stamina full. Lagi full, iya. Tapi ketika dia sakit, linu aja badannya, Lemes aja bawaannya. Iya, lemes, bawahnya lemes. mau digendong aja, itu udah kelihatan, artinya ada yang nggak beres. Itu udah salah satu signal. Kalau di orang dewasa, jadi kita biasanya kita lebih produktif atau gampangnya kalau kita meriang. Iya, ya oh kan iya, ya? benar, meriang. Meriang itu salah satu tanda di tubuh kita yang nggak beres. Perhatikan dulu makannya atau tidurnya. Iya, pola tidurnya. Ya itu kan ketahuan ya. Kalau udah sampai yang pilek, pusing, itu salah satu bentuk signal tubuh kita tuh udah nggak sehat. Oh iya, Iya, tubuh lelah. kita misalnya yang sakit mata kita jadi perih. Kalau kepala kita banyak pikirannya maksudnya yang mendalam ya, Iya. Yang Pikiran. dipikirkan secara berlarut-larut, kepala kita jadi pusing. Iya, Kita terlalu benar. lama main gadget, mata dengan otak kita jadi pusing gitu. Jadi signal itu tergantung. Kayak gitu. Tergantung organ mana yang terlukai. Oke. Kalau pegel-pegel gitu dok, kayak pegel linu itu tuh katanya ada virus tuh dok, benar dok? Jadi gini, semua virus itu dia kan nyerangnya sistemik ya, kebanyakan. Kebanyakan kayak di sakit musim hujan kayak gini kan ya kebanyakan. Iya, musim-musim kayak gini. Jadi virus itu menyerangnya karena secara sistemik. Dia salah satu manifestasinya adalah atau gejala yang paling muncul itu adalah linu-linu. Benar, tapi linu-linu kita perhatikan juga apakah dia habis workout, Oh atau iya, dia ada. habis jalan jauh, atau dia selama ini nggak olahraga terus tiba-tiba dia olahraga. itu ya Ototnya kadang sakit ya. butuh adaptasi ulang. iya, Jadi betul. pegel-pegelnya kita lihat dulu. Kalau memang ada linu-linu tapi disertai gejala yang lain, misalnya sakit tenggorokannya, tenggorokan, iya. atau mulai pilek, artinya itu benar. Sakit yang pertama kali nyerang kita itu kebanyakan adalah infeksi virus. Oke. Kak Aisyah mau nanya lagi nggak? Aku mau nanya ini aja sih dok. Oh iya, kan kadang nih, ini aku aja ya, pertanyaan aku ya pribadi. boleh. Siapa tahu Kadang kan sama tuh, pertanyaannya aku ya pernah nih, sama aku kan teman-teman setiap Potski. pulang kadang bisa kayak abis maghrib gitu baru pulang ya dok ya. Aku naik motor. Ya. Nah, dulu aku tuh pulang nggak pakai jaket. Nggak pakai jaket. Terus ada teman aku yang aku bonceng bilang kayak aku tuh harus pakai jaket karena katanya kalau misalkan kita pulang malam naik motor kan dingin. Kalau nggak pakai jaket katanya rentan kena paru-paru basah. Itu benar nggak sih dok? Oh gini, jadi paru-paru basah itu setahu aku ya, paru-paru basah itu sakitnya pneumonia ya. Apa dok, maaf? Pneumonia yang Oh, sekarang pneumonia, lagi oh, mewabah oke. di Cina. Mm-mm. Itu adalah Oh, istilah iya. awalnya adalah paru-paru basah. Oke. Karena gejalanya apa? Batuk, demam, sesak, itu kan ya. Iya, iya. Nah, kalau dia penyebabnya itu paling sering juga bisa karena virus, bisa karena bakteri. Oke. Nah, kalau kita kenapa harus pakai jaket? Sebenarnya itu untuk
menghangatkan tubuh aja. Jadi Oke, angin oke. malam itu kan lebih dingin ya. Cuaca kita kalau siang ke malam itu kan malam lebih dingin. Iya. Kalau tubuh kita hipotermi dan imunitas kita nggak baik, memang lebih gampang terserang oleh Serang penyakit. Dan itu Iya. nggak cuma paru-paru basah, maksudnya Iya, penyakit enggak. lain ya? Iya, bisa penyakit Oh, oke, lain. oke, oke. Serem juga ya. Iya. Tapi mengingat daerah Jabodetabek dengan Iya. kadar polusi nomor Iya, satu bener ya. banget. Aduh. Iya, di Jakarta nomor satu. Iya benar. Jadi artinya kan udaranya nggak bagus, nggak bersih. Kenapa juga selain dari itu tetap harus pakai masker, Betul. kayak gitu kan ya. Iya. Cuci tangan. Sebenarnya masker itu bukan karena COVID. Bukan. Iya, Lebih untuk benar-benar. preventif kita aja. iya. Kita nggak bisa menjamin tubuh kita sehat banget. Betul. Iya, betul. Apalagi aktivitas kita banyak. Iya. Terus kita nggak bisa menjamin orang di sebelah kita, orang di satu kendaraan dengan kita itu juga tidak membawa penyakit. Kalau kita menggunakan masker, minimal kita Kita bisa mencegah ya. terproteksi. Iya. Ataupun kita sakit, orang yang di sana imunnya nggak bagus, kita nggak menularkan. Iya, kita Iya, melindungi benar. orang lain Iya. juga gitu ya dengan Sebenarnya. pakai Balik- masker. Balik lagi ke paru-paru basah. Kalau menurut aku sih enggak ya. Enggak ya, alhamdulillah ya. Iya. Jadi agak lebih tenang Katanya sedikit kipas gitu. angin, Dok. Katanya kipas angin juga bisa bikin paru-paru basah. Emang bener, Dok? Sebenarnya bukan basah. Iya. Sebenarnya paru-paru basah ini tuh gimana sih, Dok? Iya, Apa ya, bisa konsepnya ya? terserang? Konsep Terserangnya serangnya gimana yang sih? saya dengar itu gitu dan Oh gitu. takut aja gitu. Iya. Sebenarnya ya memang karena infeksi kalau pada anak-anak ya karena infeksi virus, kemudian berkembang menjadi infeksi bakteri. Kalau pada orang dewasa juga bisa kayak gitu. Kalau pada kena kipas angin, dia kan memutarkan udara yang ada di ruangan. Iya. Udara di ruangan itu kita nggak tahu bersih apa enggak. Lebih ke kalau penyakit infeksi itu tertular dan menularkan. Kalau tidak ada yang di sekitar kita, ya biasanya nggak ada berarti masalah. paru-paru basah itu menular, Dok? Iya, sebenarnya infeksi kayak ya? gitu. Ya kan infeksi. Oh, jadi menular. Iya. Cacar sama herpes aja menular. Iya, intinya Teman-teman Potski. iya. Balik kita harus proteksi Iya. diri kita, harus naikin stamina kita, menjaga sih, bukan Iya. menaikkan. Kalau Iya, menaikkan artinya benar. udah drop. Iya. Iya, untuk kesehatan kalau menaikkan. Kan Iya. sedangkan kita kan menjaga. Kalau Iya. menjaga artinya kita selalu stabil untuk selalu sehat. Nah, kalau masalah kipas angin, ketimbang dia paru-paru basah, kalau dia memang tembak langsung, itu sakitnya Diberhentiin lebih gitu, di stop. lebih kenanya ke Bell's palsy. Apa tuh, Dok? Apa tuh? Jadi penyakit saraf yang satunya kayak lumpuh. Oh, ada tuh yang di iya. aplikasi itu aku nonton yang anak kecil yang mulutnya menyon gitu. Iya. Yang katanya sarafnya kena gara-gara kipas angin. Oh, Iya, itu benar. Iya, kayak gitu. Serem juga ya. Jadi ketimbang dia penembar paru basah. Dokter juga Kesana bingung kali dulu dengarnya ya. mikirnya kalau kita ya. Iya, iya. Atau sakit ispa Oh, yang iya, gampang iya. ya batuk pilek gitu ya. Oh, Karena kan gitu. debu ya. Iya, iya. Nah, ada benar. juga yang satu lagi alergi karena dingin. Oh, alergi. Karena Oh, ada. debu. Jadi dia bakal bikin tubuhnya bisa sesak, bisa pilek-pilek, bisa bersin-bersin, bisa batuk-batuk, bisa yang sampai ngep gitu. Atau karena imunnya turun di tubuh kita tuh memang ada, dan di lingkungan kita itu banyak kuman. Kuman itu bisa bakteri, virus, jamur, parasit gitu ya. Jadi kalau yang terkait udara, kalau imun kita udah terserang, yang harusnya di tubuh kita itu dia ada piramida antara penjamu itu diri kita atau host, kemudian ada lingkungan itu yang sekitar kita, dan di kulit kita bersih atau kotor misalnya ya. Dan satu lagi kumannya itu sendiri. Kalau dari segitiga itu tidak balance, itulah yang bisa menyebabkan penyakit. Kenapa seseorang itu bisa, oh aku minum es, aku nggak sakit, kok yang satu lagi minum es jadi sakit. Sebenarnya Iya. bukan esnya yang salah, tapi air yang diminumkan di es itu bersih Bahannya apa ya. enggak gitu. Oke. Kemudian ada bakteri, airnya direbus apa enggak. Kalau Iya, untuk bener-bener. di batu esnya, Iya. bukan esnya yang jahat. Esnya mah cuman mendinginkan, Iya. tapi kuman yang terdapat di dalam air Airnya, itu. iya. Kenapa dia jadi lebih rentan? Misalnya Mbak Ulan minum, aku nggak jadi sakit kok dok. Yang aku satu lagi minum jadi sakit. Ya karena imunitas setiap Orang orang iya beda-beda Iya, ya. iya. kondisi saat Iya. dia memakan itu Iya, minumnya. atau meminum itu tuh nggak sama. Iya, bener-bener Oke. bener.
gitu sih. Oke, Dok, teman-teman Potski ini pasti mau nanya juga nih Dok tentang hubungan antara kebugaran mental dan fisik dalam menjaga stamina. Itu penting gak sih Dok? Oh, penting banget. Jadi tubuh kita itu, kesehatan itu adalah jiwa dan raga. Jiwa itu adalah mental, raga itu tubuh. Iya. Kalau kita sakitnya capek, kita bawa tidur, mental kita sehat, ya kita tinggal tidur, kita bangun fit. Ya, sembuh. Tapi kalau mental kita yang sakit, makan, tidur, itu nggak ada yang enak. Iya, benar. Bisa mendropkan imunitas kita, malah menjadi sakit yang lain. Iya. Bahkan bisa merasa yang enggak sakit jadi sakit. Oh iya, benar. Soalnya dia bilang dia memang udah punya beban pikiran. Misalnya yang aku bahas tadi sama Mbak Bulan sama Mbak Aisyah ya, Iya. terkait ada pasien yang depresi. Iya. Ternyata dia menunjukkan sulit tidur, dia nggak mau makan, kayak gitu. Sebenarnya dia ada masalah di mentalnya. Kalau raga gampang ngobatinnya, tinggal kita kasih obat, dia sembuh. Iya, benar. Kita kasih makan yang bergizi, kita olahraga, Iya. semuanya dia bakal membaik. Iya, benar. Tapi kalau mental, aduh, Susah ya. aduh, Susah berat ya. Iya, berat banget ya. Dia membutuhkan orang lain Iya. dalam terapinya. Oke, benar. Apakah penting nih Dok mengatur waktu dalam pemulihan menjaga stamina ini? Mengatur waktu maksudnya? Kayak mengatur waktu aktivitas kita untuk menjaga batasan stamina. gitu ya? Iya, Oh, batasan. oke. Ya sangat penting. Kan aku bilang tadi, manajemen waktu, ya. Iya, benar. Antara kita sama-sama punya waktu 24/7. Iya. Tapi kan pengaturan waktunya berbeda. Ada orang yang satu, olahraganya harus setiap hari harus 30. olahraga, gitu. Terserah itu mau workout, mau jalan santai, mau jogging, mau exercise di rumah atau mau zumba, dia harus. Ada satu lagi dia nggak punya manajemen waktu, jadi kapan ada capek ya tidur aja, atau kalau dia lapar ya makannya sembarang. Iya, Sedangkan yang benar. satu ini benar-benar menjaga, jangan sampai aku sakit gitu, karena kerjaan aku tuh banyak. Kalau satu aku sakit, semuanya bisa terhambat. Jadi kenapa manajemen waktu itu penting banget. Kita harus tahu sehari kita tuh tidur harus berapa jam. Kita harus tahu makanan yang kita konsumsi itu berapa banyak. Terus kita harus tahu kapan batasan kita harus bekerja, kapan kita harus batasan main HP, kapan kita harus tidur, itu sama olahraga, kapan kita Itu susah banget sih Dok. Memanage waktu itu susah banget, ya kan? Tapi harus berusaha dicoba berusaha ya, karena banget, kalau nggak ya. dicoba nggak baik-baik kondisinya gitu. Itu susah banget. Ini adalah mau mencoba dan Iya. mau berusaha untuk menjadi lebih Yang baik. penting niatnya dulu sih ya. Tapi Susah kalau udah niatnya kebiasaan itu. nanti tubuh kita ingat sendiri ya Dok. Iya. Kalau Iya. misalnya kita udah terbiasa hidup sehat, kita hidup ini aja kayak makan yang- sembarangan iya. aja. Ada yang tubuh kita kurang langsung gitu. ngasih Iya. sinyal-sinyal pengingat gitu ya Dok. Iya. Ya? Bener, nggak terasa ya, kita udah lama banget nih dari tadi ngobrol ya. Sebenarnya masih ada satu pertanyaan lagi. Oh boleh sih. banget. Aisyah mau nanya lagi nih, boleh Aku banget. ada pertanyaan terkait. Tadi kan kita ngebahas bahwa kesehatan mental itu juga penting ya Dok ya, untuk banget. mendukung apa ya? Semua aktivitas. Iya, mendukung aktivitas supaya stamina kita juga baik terjaga gitu. Nah, baiknya kita nih sebagai individu itu gimana sih Dok merespon gitu, karena kayak di Gen Z ini tuh sekarang banyak banget gitu orang yang ngerasa mereka tuh punya penyakit mental gitu, kayak apa-apa bawaannya depresi aja, bawaannya lemes gitu. Misalnya contoh udah kerja diomelin sama atasan dikit tuh langsung ngadu di sosmed, langsung Iya. kayak gimana ya Dok, takutnya tuh ada yang bilang kita nggak boleh nyepelein mental seseorang, tapi kadang ada juga orang lain yang beranggapan bahwa mereka tuh terlalu berlebihan gitu. Nah, kadang kita nggak bisa bedain nih ketika apakah mental orang ini benar-benar sudah drop atau mereka hanya mencari perhatian saja iya, gitu. benar-benar. Nah, cara kita menanggapinya tuh Iya. gimana gitu Dok? Gini ya, tergantung penyikap. Oke. Kalau aku ya, secara pribadi, kalau memang dia depresi seperti yang dibilang, depresi itu banyak. Jadi ada tingkatannya. Iya. Ada depresi Oke. ringan, sedang, udah dengan gejala psikotik atau gejala tambahan seperti halu, rasa ingin bunuh diri, kayak gitu. Oh iya itu. Kalau dia memang udah di tahap itu,
dia nggak akan sempat buka HP buat ngepost. Oh iya betul. Kalau dia memang mempost, aku pengen bunuh diri. Itu lebih ke butuh perhatian. Berarti dia butuh perhatian itu karena butuh perhatian. Artinya dia berasa entah itu dari keluarganya atau dari temannya atau dari pasangannya yang dia tidak dapat dari keluarganya. Dia membutuh perhatian. Sebenarnya kayak gini, pernah dulu konsulen aku bilang kayak gini, ada orang mau bunuh diri. Kalau kamu beneran mau mati, dia udah di ujung jurang nih misalnya. Coba kalau kamu memang mau mati, tanpa disuruh orang mau bunuh diri benar-benar loncat. Tapi kalau itu dia bakal berpikir, maju nggak ya? Kenapa dia butuh perhatian? Dia pengen dunia itu melihat dia bahwa aku tuh di sini. Aku ada baik, gitu. Lebih ke perhatian. Kalau memang dia yang aku bilang tadi, kalau memang dia punya depresi kayak gitu ya nggak ada waktu kayaknya dia ngepost kayak gitu. Malah dia cenderung introvert ya, menyendiri gitu ya dok. Memendam kebanyakan semuanya. Malah terapi salah satunya itu adalah dengan cara mencurahkan ke orang yang paling terpercaya. Jadi kalau di asesmen kejiwaan namanya itu ada status mental ya. Ketika diwawancara, kamu cara meluapkan emosi kamu seperti apa? Ada yang dia ngomong, aku caranya adalah dengan menulis di diary. Lebih cenderung dia untuk tidak terlihat. Justru malah dia memasang aku baik-baik aja. Di dunia nutupin malah ya. Nutupin sebenarnya. Tapi kalau dia mau ngepost ya lebih ke cari perhatian. Iya benar. Dan cara yang dia mengungkapkan banyak. Ada yang dia cerita ke mamanya, ada yang nggak mau cerita ke orang tuanya, dia cerita ke temannya. Atau kalau dia nggak mampu, dia diminta untuk nulisnya di kertas. Kayak gitu sih caranya. Ada juga yang masih bisa ngepost di Twitter misalnya. Boleh nggak ya nyebut sosmed ya? Nggak apa-apa. Kan yang paling bercuit kan di akun itu. Benar-benar. Tapi dia mempunyai second account. Pada intinya dia pengen cuma menyuapkan aja. Ada orang tapi seperti bukan itu. untuk orang lain tahu. Emang butuh dikeluarin aja gitu ya. Benar-benar. Caranya kayak gitu sebenarnya. Karena dia nggak punya seorang yang bisa dipercaya mungkin jadi larinya ke sosmed. Atau dia bikin video-video, hai guys kayak gitu, hari ini kayak gini aku habis dipukul kayak gini, tapi dia simpan, dia nggak upload. Ada ya orangnya kayak gitu. Ada bener dok. Kalau aku ya, kalau dia udah ngepost semuanya itu artinya dia butuh perhatian. Tapi berarti ada baiknya kita mungkin misalnya itu terjadi sama teman kita, kita coba rangkul dia kali ya dok pasti. Jadi teman curhat dia juga, setidaknya dia bisa mengeluarkan curahan unek-uneknya gitu. Unek-uneknya. Lebih gimana ya? Misal ada seseorang yang kena musibah, jadi bahasa tubuh itu banyak. Dari mata, omongan, itu omongan verbal ya. Ada yang dari sentuhan. Ada juga dari tatapan. Jadi misalnya kita nggak berdoa semua orang ada musibah gitu ya. Misalnya aku ngomong, ada orang misalnya aku ke Mbak Aisyah ya maaf ya, nggak apa-apa. Ada gejala, ada hal yang bad gitu terjadi. Kamu sabar ya, aku ngomongnya kayak gitu. Sedangkan Mbak Wulan cuman duduk di samping Mbak, langsung megang, merangkul. Jadi langsung action ya. Action. Seseorang itu kalau cuma diucapin kamu yang sabar ya, itu bentuk rasa simpati bukan empati. Benar. Jadi itu. Sedangkan yang benar-benar merangkul, ada teman yang dia diem, kita tuh butuh trust. Kita mau menceritakan hal yang pribadi terhadap diri kita itu, kita butuh trust atau kepercayaan terhadap orang itu. Dan itu ada ilmunya. Makanya aku bilang tadi, psikolog itu dia mendalami jiwa. Dia bisa masuk ke bagian yang orang lain tidak bisa capai. Gitu. Dia masuk. Kalau orang introvert itu susah loh nguliknya. Orang dengan sakit-sakit mental itu nggak cukup dengan satu kali pertemuan dia udah dapat masalahnya. Dan dia selalu ada pendampingan. Benarkah apakah dia merasa sebenarnya dia yang playing victim atau kenyataan dari keluarganya menyatakan memang dia yang salah, atau memang ada dia yang punya masalah. Kalau yang satu lagi dia nggak bisa menceritakan tapi keluarganya bisa menceritakan, kayak gitu. Balik lagi cara merangkul, cara merangkul itu kayak tadi trust. Mbak kan nggak bisa kan langsung tiba-tiba ke orang yang baru langsung bisa menceritakan semua masalah, nggak bisa, pasti ke teman terdekat untuk menceritakan ke orang yang terpercaya ya dok. Iya, gitu.
Oke, ada yang mau ditanya lagi nggak nih Kak Aisyah? Sebelum kita tutup nih acara Potski-nya. Apa ya? Mungkin segitu kali. Oh iya Aisyah. Cukup gitu ya untuk bertanya. Atau Bu Dokter mau ada sepatah dua kata nih buat teman-teman Potski biar menjaga kesehatan staminanya di luar sana. Oke. Boleh banget. Untuk sekarang ya. Iya. Yang sudah berubah nih musim di Iya. Indonesia Iya. dari musim Nah, panas sekarang jadi hujan ke ya. musim hujan. Sebagai aku yang kerja di lini 1 di Vaskes tingkat 1 di klinik gitu ya, yang paling sering didatangin pasien. Yang penting adalah menjaga kesehatan itu. Iya. Cara menjaganya makan, istirahat cukup, olahraga yang sesuai dengan tubuhnya, dengan waktunya. Kemudian apa yang dimakan itu perlu dijaga. Tetap harus pakai masker. Kalau aku ngomongnya Iya, pasti iya. penting. Karena polusi Iya di benar, Jakarta. apalagi di Jakarta ya. Iya. Bu, ya. Kalau memang sekarang udah musim hujan, udah mulai dong kita harus siapin yang namanya Iya. equipment terkait hujan. Iya, jaket, Jas hujan, jas hujan, payung hujan, iya, payung minimal iya, gitu. benar. Dan ketika habis kehujanan jangan lupa ya untuk mandi dan bersih-bersih Iya. sebelum dan setelah makan. Itu harus cuci Cuci tangan. tangan. Karena makanan yang dijual di pinggir jalan kita nggak bisa menjamin bersih apa enggak. Iya, benar. Minimal kuman di tangan kita sudah terminimalisir Iya, lah dengan benar, ada benar, makanan. Mungkin benar. sebenarnya makanannya bersih, tapi Iya. tangan kita yang Kita yang kotor. kotor, Iya. betul. Tapi kalau Iya. makanannya yang kotor, terus tangan kita bersih, ya kita nggak bisa nyalakan lagi. Iya. Itu pilihan kita untuk makan makanan yang kayak gitu. Memang terbaik adalah kita makan makanan yang di rumah. Iya, Iya. jadi masak gitu ya Dok Iya, ya. masak, dibawa dibekelin. Iya. Tapi bukan bekalnya juga makan mie ya. Iya, oh iya. Jangan dong. Lebih baik makan nasi sama telur kalau aku ngomongnya. Oh gitu dong. Mendingan nasi sama telur daripada Iya. mie. Makan ya. nasi Karena sama nasi. karbohidrat sama protein ya. Iya Dok? minimal. Iya. Ya, sayur dan itunya bisa dapat dari ya bisa dapat dikonsumsi lah ya Iya. multivitamin. Soalnya kalau mie sama nasi itu karbohidrat sama karbohidrat ya Dok. iya Jadi benar. double Nggak ya. ada Iya, jadi gizinya. banyak, Ujung-ujungnya iya. yang terbentuk kesimpan lemak. Lemak. Oh iya. Tadi Tapi yang kalau udah kita katanya bicarain. ayam itu karbohidrat, benar gak sih Dok? Oh, protein ya Kayak Dok? gini setahu ya. saya. Sayur pun ada kadar karbohidratnya. Oh, gitu. Hanya saja jumlahnya sedikit. Oh, ketika oke. makannya. Dominan apa? Iya, Oh, dominannya, dominannya apa Di buah gitu. pun ada karbohidratnya. Oke. Kan ada gula. Gula kan juga ada lemaknya. Enggak, kalau gula nggak ada lemak ya. Iya. Kalau gula itu kan disimpan bisa jadi kalau gula ya bisa disimpan jadi asam lemak gitu. Bisa oke. jadi disimpan jadi lemak, maaf bukan Iya, asam iya. lemak. Iya. Ya artinya kan tetap ada gulanya, tetap ada, tapi dia bukan karbohidrat, tapi dia ada gulanya. Karbohidratnya yang jahat ya gulanya. Oke. Ya, jadi Iya. kan tetap ada gula, tapi kan jumlahnya nggak sebanyak seratnya. Oke, iya Oke deh. teman-teman Potski dengerin kata Bu Dokter ya, harus jaga kesehatan ya Bu. Wajib Wajib musim ya, hujan soalnya. wajib harus. Oke teman-teman setia Potski LP3I Jakarta Kampus Depok, nggak kerasa nih kita udah di penghujung waktu ya, kita berbincang-bincang, nggak terasa nih udah berapa menit ya, udah lumayan lama. Aku terima kasih dulu buat Bu Dokter cantik dan kakak cantik. Sama-sama. Terima kasih juga Aku udah jadi malu. diundang di Potski. Oke Ibu, sama-sama. Nah, sampai jumpa dan terima kasih buat yang udah nonton Potski kali ini. Dan pastikan dulu nih kalian udah komen, subscribe, dan like. Dan jangan lupa untuk share ke semua sosial media yang kalian punya. Oke, see you next episode di Potski See you. berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.